Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 pada mata kuliah Statistika Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Nur Aini Wali, SMMAK. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Andina Nur dengan NIM 202462201038. Yang kedua, Atireta Momot dengan NIM 202462201057. Yang ketiga, Dwi Arum dengan NIM 202462201051. Yang keempat, Fitriani dengan NIM 202462201031. Yang kelima, Ulfa Sulsafar dengan NIM 202462201052. Dan yang terakhir, Pilemon Yesnat dengan NIM 202462201057. Nah, itulah tadi nama-nama anggota kelompok kami. Selanjutnya, mari kita langsung masuk ke pembahasan materi. Topik yang akan kami bahas kali ini adalah uji hipotesis, menguji dugaan dengan data. Adapun beberapa poin yang akan kami bahas dalam presentasi ini, yaitu yang pertama, pengertian hipotesis, macam-macam hipotesis, pengertian pengujian hipotesis, prosedur pengujian hipotesis, serta contoh pengujian hipotesis. Pertama-tama, kita perlu memahami apa itu hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu hipo yang artinya lemah atau kurang, dan tesis yang artinya teori atau pernyataan. Jadi, secara sederhana, hipotesis adalah pernyataan atau dugaan sementara yang masih harus dibuktikan atau diuji kebenarannya. Jadi, dugaan ini nantinya akan kita uji melalui penelitian untuk mengetahui apakah benar atau salah. Nah, coba kita lihat contoh kasus di sebelah kanan. Contoh kasus yang pertama, rata-rata waktu belajar mahasiswa akuntansi Unamin Sorong sama dengan 20 jam per minggu. Ini adalah dugaan spesifik tentang berapa lama mahasiswa belajar. Kemudian contoh kedua, rata-rata waktu belajar mahasiswa akuntansi Unamin Sorong semester 8 dan semester 3 sama. Ini membandingkan dua kelompok mahasiswa yang berbeda. Sekarang mari kita lihat beberapa contoh hipotesis lainnya agar lebih jelas. Yang pertama, rata-rata IPK mahasiswa Unamin Sorong di atas 3. Ini adalah dugaan tentang prestasi akademik mahasiswa. Yang kedua, rata-rata IPK mahasiswa yang menjadi anggota UKM sama dengan mahasiswa yang tidak menjadi anggota UKM. Ini membandingkan dua kelompok mahasiswa. Yang ketiga, proporsi mahasiswa laki-laki dan perempuan yang diterima pada penerimaan mahasiswa baru di Unamin Sorong adalah sama. Kalau yang ini tentang perbandingan gender. Yang keempat, terdapat hubungan antara waktu belajar dengan IPK pada mahasiswa Unamin Sorong. Ini mencari hubungan antara dua variabel. Dan yang kelima, waktu belajar mempengaruhi IPK. Dengan studi kasus mahasiswa Unamin Sorong. Ini tentang pengaruh satu variabel terhadap variabel lain. Jadi, hipotesis bisa bermacam-macam bentuknya tergantung apa yang ingin kita teliti. Nah, setelah memahami pengertian dan contohnya, sekarang kita akan belajar tentang macam-macam hipotesis. Ternyata hipotesis itu ada beberapa jenis loh. Berdasarkan hubungan variabelnya, hipotesis dapat dirumuskan dalam 3 bentuk, yaitu pertama, hipotesis deskriptif, kedua, hipotesis komparatif, ketiga, hipotesis asosiatif. Mari kita bahas satu per satu. Baik, yang pertama kita mulai dengan hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang nilai suatu variabel dengan nilai konstanta tertentu. Jadi, hipotesis ini hanya menebak nilai dari satu variabel saja, tidak membandingkan atau mencari hubungan.
Nah, kita lihat contohnya. Contoh pertama, rata-rata waktu belajar mahasiswa akuntansi Unamin Sorong adalah 20 jam per minggu. Di sini kita hanya menduga berapa lama waktu belajar mahasiswa. Yang kedua, rata-rata IPK mahasiswa Unamin Sorong di atas 3. Ini hanya tentang nilai IPK, tidak membandingkan dengan kelompok lain. Dan contoh ketiga, rata-rata nilai UN mata pelajaran matematika siswa SMA atau sederajat di kota A adalah 70. Jadi, sekali lagi, hipotesis deskriptif ini hanya menduga nilai tertentu dari satu variabel, ya. Jadi, ciri khas hipotesis deskriptif adalah hanya fokus pada satu variabel dengan nilai tertentu. Selanjutnya, kita masuk ke hipotesis komparatif atau hipotesis perbandingan. Hipotesis komparatif adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang perbandingan atau perbedaan antara dua variabel atau lebih. Jadi, di sini kita membandingkan nilai antara kelompok-kelompok yang berbeda. Contohnya, contoh pertama, rata-rata waktu belajar mahasiswa akuntansi Unamin Sorong semester 8 dan mahasiswa semester 3 adalah sama. Di sini kita membandingkan dua kelompok mahasiswa yang berbeda semester. Contoh kedua, rata-rata nilai UN mata pelajaran matematika siswa SMA atau sederajat di kota A dan kota B adalah sama. Ini membandingkan siswa dari dua kota berbeda. Contoh ketiga, rata-rata hasil belajar siswa sebelum dan sesudah mengikuti bimbingan belajar soleh di sekolah sama. Ini membandingkan kondisi sebelum dan sesudah teramet. Jadi, ciri khas hipotesis komparatif adalah adanya perbandingan antara dua kelompok atau lebih. Hipotesis asosiatif. Kita akan membahas hipotesis asosiatif adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi, di sini kita tidak hanya membandingkan, tetapi mencari apakah ada hubungan atau pengaruh antara variabel-variabel tersebut. Contohnya yaitu contoh pertama, terdapat hubungan antara waktu belajar dengan IPK pada mahasiswa Unamin Sorong. Di sini kita menduga bahwa waktu belajar dan IPK saling berhubungan. Contoh kedua, waktu belajar mempengaruhi IPK dengan studi kasus mahasiswa Unamin Sorong. Ini lebih spesifik lagi menduga bahwa waktu belajar berpengaruh terhadap IPK. Jadi, ciri khas hipotesis asosiatif adalah mencari hubungan atau pengaruh antara variabel-variabel yang teliti. Pada bagian sebelumnya, kita sudah belajar tentang apa itu hipotesis dan macam-macamnya. Sekarang pertanyaannya adalah, bentuk hipotesis yang mana yang akan digunakan? Apakah hipotesis deskriptif, komparatif, atau asosiatif? Jawabannya, bentuk hipotesis yang kita pilih tergantung pada tujuan dari penelitian kita. Jadi, kita harus melihat dulu apa yang ingin kita capai dalam penelitian tersebut. Penelitian yang kita lakukan itu apa yang ingin kita capai. Baru kemudian kita tentukan bentuk hipotesisnya. Jadi, tujuan penelitian akan menentukan bentuk hipotesis yang akan kita gunakan. Nah, setelah kita punya hipotesis, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian. Tapi tunggu dulu, kadang ada pertanyaan, mengapa pernyataannya tidak langsung diyakini saja? Jawabannya adalah, agar pernyataannya tidak diragukan, maka secara statistik kita bisa melakukan pengumpulan data dan melakukan pengujian yang disebut pengujian hipotesis. Jadi, pengujian hipotesis ini penting agar dugaan kita bisa dibuktikan secara ilmiah dan tidak sekedar asumsi belaka.
Definisi pengujian hipotesis. Baik, sekarang mari kita pahami apa sebenarnya pengujian hipotesis itu. Pengujian hipotesis merupakan suatu prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan untuk menguji hipotesis menggunakan metode statistika dengan tujuan membuat keputusan, yakni memutuskan apakah menerima atau menolak sebuah hipotesis. Jadi, pengujian hipotesis adalah proses sistematis menggunakan data dan analisis statistik untuk menentukan apakah hipotesis kita didukung oleh bukti atau tidak. Prosedur pengujian hipotesis. Sekarang, mari kita pelajari bagaimana prosedur atau langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Berdasarkan prosedur pengujian hipotesis, ada 4 tahapan penting yang harus kita lakukan. Tahapan yang pertama yaitu menentukan hipotesis. Tahapan yang kedua yaitu menentukan tingkat signifikasi. Tahapan yang ketiga yaitu menentukan statistik uji. Dan yang terakhir yaitu menentukan kriteria pengujian dan membuat kesimpulan. Mari kita membahas satu persatu tahapan ini secara detail. Nah, sebelum lanjut, kita pahami dulu ya, apa sih uji hipotesis itu? Gampangnya gini, uji hipotesis itu cara kita buat ngebuktiin sebuah dugaan atau perkiraan dengan data yang nyata. Tapi bukan cuma nebak-nebak, tapi kita pakai angka dan perhitungan biar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya nih ya, aku pengen tahu apakah siswa yang belajar di malam hari punya nilai yang lebih tinggi dari yang belajar di pagi hari. Nah, tapi itu kan baru dugaan ya. Untuk tahu benar atau enggaknya, kita perlu uji hipotesis supaya ada bukti yang kuat dari data. Jadi intinya, uji hipotesis itu kayak proses pembuktian dalam penelitian, buat tahu dugaan kita bisa diterima atau malah ditolak. Nah, sekarang kita bahas langkah-langkahnya satu persatu ya. Langkah pertama yaitu menentukan hipotesisnya. Hipotesis itu berarti dugaan sementara sebelum kita benar-benar melakukan penelitian. Biasanya ada 2 jenis hipotesis yang dibuat. Yang pertama, hipotesis nol atau H0 hipotesis dasar yang bilang kalau tidak ada pengaruh atau perbedaan apapun, biasanya ditulis dengan menyertakan sama dengan. Yang kedua, hipotesis alternatif atau H1. Ini kebalikannya dari H0 yang bilang kalau ada pengaruh atau perbedaan, biasanya ditulis dengan menyertakan tidak sama dengan, lebih dari, dan kurang dari. Misalnya, rata-rata waktu belajar mahasiswa tidak sama dengan 20 jam. Jadi, sederhananya H0 itu posisi netral, sedangkan H1 itu posisi tantangan. Nanti, data yang kita kumpulkan bakal menunjukkan mana yang lebih kuat, tetap sama, atau memang ada perbedaan. Setelah menentukan hipotesis, kita lanjut ke arah pengujian. Arah pengujian ini penting karena menunjukkan kita mau melihat perbedaan ke arah mana. Ada 3 macam arah pengujian yang biasa digunakan. Yang pertama, uji 2 arah. Ini dipakai kalau kita cuma pengen tahu ada perbedaan atau enggak, tanpa peduli arahnya. Misalnya, apakah waktu belajar mahasiswa berbeda dari 20 jam, bisa jadi lebih besar, bisa jadi lebih kecil, yang penting ada perbedaan. Yang kedua, uji 1 arah kanan. Ini digunakan kalau kita mau tahu apakah hasilnya lebih besar. Contohnya, apakah waktu belajar mahasiswa lebih dari 20 jam? Yang ketiga, uji 1 arah kiri. Sebaliknya, ini digunakan kalau kita mau tahu apakah waktu belajar mahasiswa kurang dari 20 jam. Jadi gampangnya, uji 2 arah itu kayak kita lihat kedua sisi, antara kiri dan kanan. Sedangkan uji 1 arah cuma fokus ke satu sisi saja, entah kanan, entah kiri. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan daerah pengujian. Di tahap ini kita mau tahu batasan kapan H0 bisa diterima dan kapan harus ditolak. Bayangin aja kita punya grafik berbentuk lonceng. Di grafik itu ada 2 wilayah besar. Yang pertama daerah aman, tempat di mana H0 diterima. Dan daerah kritis atau bahaya, tempat di mana H0 ditolak. Kalau hasil penelitian kita jatuh di daerah aman, berarti dugaan awal masih bisa diterima.
Tapi kalau hasilnya masuk ke daerah bahaya, berarti hasilnya udah jauh banget nih dari dugaan awal. Jadi H0 ditolak. Nah, posisi daerah bahaya ini tergantung dari arah pengujiannya. Kalau dua arah, daerah bahaya ada di dua sisi grafik, antara kiri dan kanan. Kalau satu arah kanan, daerah bahaya cuma di kanan. Nah, kalau satu arah kiri, sebaliknya, yaitu daerah bahaya cuma di kiri. Jadi tahap ini tuh kayak kita lagi nentuin garis batas. Kalau hasilnya sampai di sini, berarti H0 udah nggak bisa dipercaya lagi. Nah, supaya makin jelas, kita lihat contoh uji dua arah. Misalnya kita mau tahu apakah waktu belajar mahasiswa berbeda dari 20 jam per minggu, karena kita cuma mau tahu beda atau enggaknya, bukan lebih besar atau lebih kecil, berarti kita pakai uji dua arah. Hipotesisnya jadi H0 rata-rata waktu belajar sama dengan 20 jam. H1 rata-rata waktu belajar tidak sama dengan 20 jam. Nah, kalau hasil penelitian ternyata jauh banget dari 20 jam, misalnya 25 jam atau malah 15 jam, berarti H0 ditolak. Artinya memang ada perbedaan. Tapi kalau hasilnya masih dekat dengan 20 jam, berarti H0 diterima. Artinya belum ada bukti yang cukup kalau memang ada perbedaan. Sekarang kita lanjut ke contoh uji satu arah. Uji satu arah ini dipakai kalau kita cuma pengen tahu perbedaannya ke satu arah saja. Yang pertama yaitu kita ambil uji satu arah kanan. Ini digunakan kalau kita mau buktiin hasilnya lebih besar. Contohnya, apakah mahasiswa belajar lebih dari 20 jam per minggu? Hipotesisnya yaitu H0 rata-rata kurang dari 20 jam. H1 rata-rata lebih dari 20 jam. Kalau hasil penelitian lebih dari 20 jam, berarti H0 ditolak. Dan dugaan kita terbukti dong. Nah, kita lanjut ke uji satu arah kiri. Ini dipakai kalau mau buktiin hasilnya lebih kecil. Contohnya kayak apakah mahasiswa belajar kurang dari 20 jam per minggu? Hipotesisnya bisa ditulis dengan H0 rata-rata lebih dari 20 jam, H1 rata-rata kurang dari 20 jam. Kalau hasil penelitian ternyata di bawah 20 jam, berarti H0 ditolak dan dugaan kita benar. Nah, teman-teman, kita masuk ke tahapan kedua dalam uji hipotesis, yaitu menentukan tingkat signifikansi atau sering disimbolkan dengan huruf A atau alfa. Jadi, tingkat signifikansi itu sebenarnya adalah batas kesalahan yang masih bisa kita terima dalam penelitian. Jadi, nggak ada penelitian yang benar 100%. Pasti ada peluang kecil untuk salah, dan nilai A inilah yang menunjukkan seberapa besar peluang salah itu. Biasanya peneliti pakai 3 nilai yang umum, yaitu 1%, 5%, dan 10%. Kalau misalnya kita pakai A sama dengan 5% atau 0,05, artinya kita rela kalau keputusan kita nanti salah sedikit, yaitu sekitar 5 dari 100 kali percobaan. Nah, kalau A-nya 1%, berarti kita lebih ketat nih, cuma mau salah 1 dari 100 kali. Sedangkan kalau A-nya 10%, berarti kita agak longgar nih, bolehlah salah sampai 10 kali dari 100. Nah, kita lanjut ke hubungan A dan kepercayaan. Jadi, tingkat signifikansi ini juga punya hubungan kebalikan dengan tingkat kepercayaan. Rumusnya gampang banget, yaitu tingkat kepercayaan sama dengan 1 minus A. Jadi, kalau kita pakai A sama dengan 0,05, berarti tingkat kepercayaan 0,95 atau 95%. Artinya, kita yakin 95% kalau hasil penelitian kita benar, dan cuma 5% kemungkinan salah. Aku kasih contoh ya biar makin kebayang. Misalnya, aku lagi meneliti apakah metode belajar baru lebih efektif dari yang lama. Sebelum diuji, aku tentuin dulu taraf signifikansinya 5%. Itu artinya, kalau nanti hasilnya menunjukkan kemungkinan salah lebih kecil dari 5%, maka aku bisa yakin 95% bahwa metode belajarnya memang lebih efektif. Jadi kesimpulannya teman-teman, tingkat signifikansi atau A itu batas kesalahan yang boleh terjadi. Sedangkan tingkat kepercayaan 1 minus A itu seberapa yakin kita sama hasil penelitian kita. Semakin kecil A-nya, berarti kita makin hati-hati dan makin yakin sama hasil yang kita dapat. Selanjutnya, nilai tabel diperoleh dengan membaca tabel-tabel statistik seperti misalnya tabel T, tabel Z, dan lain-lain disesuaikan dengan distribusi yang digunakan. Nah, nilai tabel diperoleh melalui tabel-tabel distribusi statistik. Nanti akan kita bahas jenis-jenis distribusi yang bisa kita gunakan.
Lalu, apa hubungannya dengan tingkat signifikansi? Nah, nanti tingkat signifikansi ini dipakai untuk membantu kita menentukan nilai tabel yang menjadi batas keputusan dalam pengujian hipotesis. Terus di mana kita bisa membaca tabel-tabel statistik ini? Kita bisa baca dari buku-buku statistik maupun bisa langsung kita ketik aja di internet, di Google tentang tabel-tabel distribusi statistik. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke tahapan ketiga dalam uji hipotesis, yaitu menentukan statistika uji. Di tahapan ini kita akan mencari tahu rumus atau metode analisis statistik apa yang tepat digunakan untuk menguji hipotesis yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, statistika uji ini berisi perhitungan-perhitungan tertentu yang digunakan untuk menguji kebenaran dugaan sementara atau hipotesis kita. Tapi, pemilihan metode uji tidak bisa asal. Kita harus melihat beberapa hal penting seperti tujuan penelitian, jenis data yang digunakan, dan banyaknya varians dalam penelitian tersebut. Semua hal ini akan mempengaruhi uji statistik yang akan kita pilih nantinya. Selanjutnya, di slide ini teman-teman bisa lihat tabel besar yang berisi jenis data dan uji statistik apa yang cocok digunakan. Jadi, tabel ini membantu kita menentukan uji statistik apa yang tepat berdasarkan pertama ada jenis data, apakah nominal, ordinal, interval, atau rasio. Kedua ada tujuan analisisnya, apakah untuk deskriptif, komparatif, atau asosiatif. Mari saya jelaskan pelan-pelan. Kalau kita lihat di kolom paling kiri, itu ada jenis data. Data nominal berarti data dalam bentuk kategori tanpa urutan, misalnya jenis kelamin atau status kerja. Data ordinal punya urutan, tapi jaraknya tidak pasti, seperti tingkat kepuasan atau ranking. Sedangkan data interval dan rasio adalah data numerik yang bisa dihitung rata-ratanya, seperti umur, nilai, atau berat badan. Nah, di bagian atas tabel ada tujuan analisisnya. Ada deskriptif artinya hanya menggambarkan data, komparatif artinya membandingkan dua atau lebih kelompok, dan asosiatif artinya mencari hubungan antar variabel. Jadi, cara bacanya seperti ini. Pertama, tentukan dulu jenis datanya, kemudian lihat tujuannya, lalu lihat titik temu baris atau kolomnya. Di sana kita menemukan jenis uji statistik yang sesuai. Misalnya, kalau data interval dan tujuannya membandingkan dua kelompok independen, berarti kita lihat komparatif dua sampel yang independen. Kita lihat titik temunya dengan interval, maka kita pakai t-test independen. Tapi perlu diingat, tabel ini bukan satu-satunya dasar. Setelah tahu uji yang cocok, kita tetap harus lihat berapa besar sampelnya, parameter yang diuji, dan jenis distribusi datanya. Nanti saya akan jelaskan kenapa. Sekarang kita masuk ke cara lain dalam menentukan statistika uji, yaitu berdasarkan jenis parameternya. Di sini ada 3 jenis data utama, yaitu 1 ada tentang rata-rata atau mean, 2 tentang proporsi, dan 3 tentang varians. Tabel ini menunjukkan tujuan pengujian, data yang digunakan, dan jenis uji yang digunakan. Jadi misalnya kalau kita ingin menguji rata-rata data numerik, kita pakai z-test kalau standar deviasi diketahui dan sampelnya besar. Atau t-test kalau standar deviasinya tidak diketahui dan sampelnya kecil. Kalau kita ingin menguji proporsi data kategori, kita pakai z-test untuk proporsi. Kalau kita ingin menguji varians atau keragaman data, kita bisa pakai chi-square test untuk satu varians atau f-test untuk membandingkan dua varians. Nah, dari tabel ini kita tahu parameter yang diuji atau menentukan jenis uji statistika. Oke, di slide ini kita akan membahas statistika uji berdasarkan jumlah sampel. Jadi, dalam uji hipotesis, ukuran atau jumlah sampel sangat berpengaruh terhadap jenis uji statistik yang akan kita gunakan. Di sini, jumlah sampel dibagi menjadi 2.
Sampel besar yaitu jika jumlah data atau respondennya lebih dari atau sama dengan 30. Sampel kecil yaitu jika jumlah datanya kurang dari 30. Nah, kenapa ini penting? Karena semakin banyak jumlah data yang kita ambil, hasil perhitungannya akan semakin stabil dan mendekati kondisi sebenarnya di populasi. Sementara kalau datanya sedikit, hasilnya bisa lebih bervariasi. Nah, di sini peran jenis uji statistik akan berbeda. Jadi, setelah kita tahu berapa banyak sampelnya, baru kita bisa menentukan apakah pengujian yang bisa kita pakai. Nanti menggunakan Z-test atau T-test. Nah, di tabel ini, teman-teman bisa melihat perbedaan antara uji untuk sampel besar dan sampel kecil. Untuk sampel besar, yaitu ketika jumlah data lebih dari atau sama dengan 30, maka uji yang digunakan adalah Z-test. Alasannya, karena kalau datanya besar, distribusi datanya cenderung mendekati distribusi normal. Artinya, pola penyebaran datanya sudah cukup stabil, sehingga rumus dan hasil dari distribusi Z bisa menggambarkan kondisi populasi dengan baik. Sedangkan untuk sampel kecil, yaitu kalau datanya kurang dari 30, maka uji yang digunakan adalah T-test. Kenapa pakai T-test? Karena distribusi T dirancang khusus untuk memperhitungkan ketidakpastian atau fluktuasi data yang mungkin terjadi pada jumlah sampel yang kecil. Jadi, T-test membantu kita mendapatkan hasil yang lebih akurat meskipun datanya belum banyak. Singkatnya, kalau N lebih besar atau sama dengan 30, gunakan Z-test. Kalau N lebih kecil dari 30, gunakan T-test. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa menentukan jenis uji statistik itu nggak bisa asal, harus menyesuaikan juga dengan berapa besar data penelitian kita. Selanjutnya, kita masuk ke bagian statistik uji berdasarkan jenis distribusinya. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat kalau uji statistik itu dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu dengan distribusi Z, distribusi T-student, distribusi chi-square, dan distribusi F. Masing-masing distribusi ini punya fungsi dan kegunaan yang berbeda sesuai dengan data yang kita uji. Nah, karena di slide sebelumnya kita sudah lihat pembagian uji statistik berdasarkan jenis distribusinya, yaitu distribusi Z, distribusi T, distribusi chi-square, dan distribusi F. Nah, di slide ini penjelasannya kita lanjutkan, tapi dengan urutan yang lebih detail, mulai dari jenis distribusinya, kapan digunakan, sampai ke contoh uji statistiknya. Kita bahas satu persatu biar lebih jelas ya. Nah, yang pertama distribusi Z. Distribusi Z ini digunakan untuk sampel besar dan deviasinya sudah diketahui. Jadi, distribusi Z ini biasanya digunakan ketika jumlah sampel besar, yaitu lebih dari 30, dan deviasinya sudah diketahui. Karena sampel besar yang dianggap sudah cukup mewakili populasi, maka hasil uji lebih stabil dan akurat. Nah, di sini contoh uji statistiknya menggunakan Z-test dalam bentuk rata-rata dan proporsi. Misalnya, kita mau tahu apakah rata-rata nilai ujian suatu sekolah berbeda dari rata-rata nasional. Kita bisa pakai Z-test karena jumlah sampelnya banyak dan deviasinya sudah jelas. Berikutnya distribusi T. Nah, untuk distribusi ini digunakan untuk sampel kecil dan deviasinya belum diketahui. Biasanya distribusi ini digunakan di bawah 30 dan deviasinya belum diketahui karena data kecil belum cukup mewakili populasi. Maka kita pakai distribusi T yang lebih fleksibel untuk kondisi seperti ini. Nah, di sini contoh uji statistiknya kita menggunakan T-test yang dipakai untuk membandingkan dua rata-rata. Contohnya, membandingkan rata-rata nilai dua kelas berbeda untuk melihat apakah perbedaan itu signifikan atau cuma kebetulan. Yang ketiga, distribusi chi-square. Nah, distribusi ini digunakan untuk kategori nominal atau nominal.
Misalnya jenis kelamin, status pekerjaan, atau tingkat kepuasan. Uji ini membantu kita melihat apakah ada hubungan atau perbedaan antara dua variabel kategori. Nah, di sini contoh yang dipakai yaitu chi-square test dalam bentuk uji proporsi dan independensi. Misalnya, kita ingin tahu apakah jenis kelamin berpengaruh terhadap pilihan produk tertentu, maka kita bisa pakai uji chi-square. Berikutnya, distribusi F. Nah, distribusi ini digunakan untuk membandingkan varians atau dalam analisis regresi atau ANOVA. Jadi, distribusi F itu digunakan saat kita membandingkan dua atau lebih varians. Varians itu artinya seberapa besar penyebaran data dalam kelompok. Jadi, kalau kita ingin tahu apakah dua kelompok atau lebih punya penyebaran data yang berbeda, kita pakai distribusi F. Contoh uji statistiknya yaitu VFS dan ANOVA. Misalnya, kalau kita membandingkan 3 kelas dengan metode belajar berbeda, distribusi F bisa membantu kita melihat apakah perbedaan hasil belajar itu benar-benar signifikan atau hanya kebetulan. Nah, setelah kita tahu jenis uji statistik yang mau digunakan seperti Z-test, T-test, chi-square, dan VFS, langkah berikutnya adalah menentukan kapan kita menolak atau menerima hipotesis nol. Hipotesis nol ini kan artinya tidak ada perbedaan atau tidak ada pengaruh. Dari tahap ini penting banget untuk kita tahu hasil akhirnya. Nah, di sini ada 2 poin, yaitu uji 2 arah dan uji 1 arah. Yang akan kita bahas pertama yaitu uji 2 arah. Jadi, uji 2 arah itu dipakai kalau kita cuma mau tahu ada beda atau tidak, tanpa peduli arahnya. Misalnya, mau tahu apakah nilai kelas A beda dari rata-rata sekolah. Kalau hasil uji kita lebih besar dari nilai tabel atau lebih kecil dari negatif nilai tabel, berarti memang ada perbedaan yang signifikan. Nah, poin yang kedua yaitu uji 1 arah. Di sini juga ada 2 arah, yaitu kita bisa menggunakan arah kanan yaitu yang lebih besar atau arah kiri lebih kecil. Untuk arah kanan, hipotesis nol ditolak bila nilai statistik uji lebih besar dari nilai tabel. Artinya hasil uji menentukan nilai yang lebih tinggi dari yang kita harapkan, maka hipotesis nol ditolak. Yang kedua, dari arah kiri, hipotesis nol ditolak bila nilai statistik uji lebih kecil dari minus nilai tabel. Artinya hasil uji menunjukkan nilai lebih rendah dari yang diharapkan, maka hipotesis nol ditolak. Nah, sekarang kita masuk ke tahap krusial, yaitu tahap penarikan kesimpulan. Di tahap ini kita akan menentukan apakah penelitian kita berhasil membuktikan hipotesis atau tidak. Seperti yang sudah kita lihat di sini, yaitu pembuatan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan nilai hasil uji statistik dengan nilai tabel sesuai dengan kriteria pengujian, yakni memutuskan apakah menolak hipotesis nol atau gagal hipotesis nol. Nah, di sini ada poin yang harus kita bahas. Yang pertama, membandingkan hasil uji statistik dengan nilai kritis. Setelah melakukan analisis data, kita akan mendapatkan nilai uji statistik. Nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai kritis dari tabel statistik. Nilai ini adalah batas yang menentukan apakah hasil kita signifikan atau tidak. Analogi sederhananya, bayangkan nilai kritis ini seperti garis finish dalam lomba lari. Jika nilai uji statistik kita berhasil melewati garis finish ini, maka hasil kita signifikan. Yang kedua, menentukan nasib hipotesis nol. Berdasarkan perbandingan tadi, kita akan membuat keputusan penting, apakah kita akan menolak atau gagal menolak hipotesis nol. Jika nilai uji statistik kita signifikan, kita akan menolak hipotesis nol. Artinya penelitian kita berhasil membuktikan adanya perbedaan atau hubungan yang signifikan antara variabel yang kita teliti. Ini adalah kabar baik. Nah, berikutnya gagal menolak hipotesis nol.
Namun, jika nilai uji statistik kita tidak signifikan, kita akan gagal menolak hipotesis nol. Ini bukan berarti hipotesis nol itu benar, tapi hanya berarti kita tidak punya cukup bukti untuk menolaknya. Mungkin kita perlu data yang lebih banyak atau metode analisis yang berbeda. Nah, berikutnya, pembuatan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan nilai hasil uji statistik dengan nilai tabel, sesuai dengan kriteria pengujian, yakni memutuskan apakah menolak hipotesis nol atau gagal menolak hipotesis nol. Nah, jadi sekarang kita akan melihat bagaimana proses pengambilan keputusan terkait hipotesis nol setelah kita melakukan uji statistik. Nah, yang pertama kita bahas itu hipotesis nol. Di awal penelitian, kita membuat hipotesis nol yang menyatakan tidak ada perbedaan atau hubungan antara variabel yang kita teliti. Hipotesis nol ini seperti status quo yang ingin kita uji. Nah, setelah membandingkan nilai uji statistik dengan nilai kritis, kita akan sampai pada salah satu dari dua keputusan. Yang pertama, ditolak. Jika nilai uji statistik kita signifikan, kita akan menolak hipotesis nol. Artinya, kita punya bukti yang cukup kuat untuk mengatakan bahwa ada perbedaan atau hubungan yang signifikan antara variabel yang kita teliti. Status quo berarti kita gugurkan. Yang kedua, gagal ditolak. Namun, jika nilai uji statistik kita tidak signifikan, kita akan gagal menolak hipotesis nol. Ini bukan berarti hipotesis nol itu benar, tapi hanya berarti kita tidak punya cukup bukti untuk menolaknya. Status quo masih bertahan, tapi bukan berarti itu kebenaran mutlak. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh pengujian hipotesis. Kita lihat di sini. Terdapat sebuah hipotesis yang mengatakan bahwa rata-rata waktu belajar mahasiswa akuntansi Unamin Sorong sama dengan 20 jam per minggu. Ketika diambil sampel acak 100 orang mahasiswa, ternyata diperoleh data bahwa rata-rata waktu belajar mahasiswa adalah 16 jam per minggu dengan standar deviasi 7 jam. Apakah hipotesis tadi benar? Jadi coba kita bedah kembali. Di sini terdapat dugaan bahwa rata-rata waktu belajar mahasiswa akuntansi Unamin Sorong adalah 20 jam per minggu. Nah, untuk membuktikan dugaan ini, kita mengambil sampel sebanyak 100 orang mahasiswa. Dan dari sampel tersebut diperoleh rata-rata waktu belajar sama dengan 16 jam per minggu dan standar deviasi sama dengan 7 jam. Sekarang tugas kita adalah menentukan apakah data sampel ini mendukung hipotesis awal atau justru menolaknya. Hipotesis awalnya kita tuh yang tadi itu, yang mengatakan bahwa rata-rata waktu belajar mahasiswa akuntansi Unamin Sorong sama dengan 20 jam per minggu. Nah, tahapan pertama adalah menentukan hipotesis. Nah, ada dua hipotesis yang harus kita tentukan, yaitu hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Karena dugaan awal kita tadi bunyinya sama dengan, maka coba kita ingat kembali yang dicontoh kasus, yang bagian arah kanan, arah kiri, dan dua arah. Nah, kalau kasusnya uji dua arah, bunyinya itu H0-nya itu sama dengan, dan H1-nya itu tidak sama dengan. Maka, sekarang kita tentukan H0 dan H1 dari kasus kita tadi. Berarti, H0-nya rata-rata waktu belajar mahasiswa akuntansi Unamin Sorong sama dengan 20 jam per minggu, dan H1-nya rata-rata waktu belajar mahasiswa akuntansi Unamin Sorong tidak sama dengan 20 jam per minggu. Selain menuliskan hipotesis umum seperti di atas, kita juga bisa menuliskannya dalam hipotesis statistik. Seperti yang tertera, H0 mu sama dengan 20 dan H1 mu tidak sama dengan 20.
Mu adalah mean atau rata-rata populasi. Jadi, misal hipotesis statistik dari H0, mu sama dengan 20. Jadi, kalau diartikan, rata-rata waktu belajar mahasiswa akuntansi Unamin Sorong sama dengan 20 jam per minggu. Jadi, mu ini adalah rata-rata populasi yang kita teliti. Yang saat ini kita teliti adalah mahasiswa akuntansi Unamin Sorong. Nah, begitu juga dengan hipotesis statistik dari H1, mu tidak sama dengan 20. Artinya, rata-rata waktu belajar mahasiswa akuntansi Unamin Sorong tidak sama dengan 20 jam per minggu. Jadi, mu itu rata-rata populasi, bukan rata-rata sampel. Selanjutnya, tahapan kedua adalah menentukan tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi yang digunakan 5% atau 0,05. Jadi, kita ingat kembali apa itu alpha. Dalam pengujian hipotesis, alpha adalah tingkat kesalahan yang kita izinkan. Nah, di sini kita pakainya 5% atau 0,05. Artinya, kita rela menerima kemungkinan 5% kita salah menyimpulkan, yaitu salah menolak H0, padahal H0 itu benar, karena kita di sini tidak menguji semua, kita tidak mendata semua populasi yang ada, tapi kita hanya mengambil sampel dari 100 orang yang belum tentu 100 orang itu bisa mewakili seluruh populasi dari mahasiswa akuntansi Unamin Sorong. Makanya pasti bakal ada kesalahan, dan 5% adalah toleransi kesalahan kita. Dalam pengujian dua arah, nilai Z tabel dihitung dengan alpha per 2. Maka Z alpha per 2 sama dengan Z 0,05 per 2 sama dengan Z 0,025. Maka diperoleh nilai Z tabel adalah 1,96. Kenapa alpanya dibagi 2 dalam uji dua arah? Karena dalam uji dua arah, kita ingin melihat apakah nilai rata-rata bisa lebih kecil dari nilai dugaan atau bisa lebih besar dari nilai dugaan. Jadi kita memperhatikan dua sisi pada kurva distribusi normal. Sisi kiri lebih kecil dari dugaan atau sisi kanan lebih besar dari dugaan. Nah, alpha kita tadi adalah 0,05. Karena ada dua sisi, maka alpha kita dibagi 2, yaitu 0,05 bagi 2 sama dengan 0,025. Nah, kemudian sekarang teman-teman lihat pada gambar, cara membaca tabel Z. Jika diketahui alfanya adalah 0,025, maka nilai Z tabelnya adalah 1,960 berdasarkan tabel. Oke, tadi alfa kita adalah 0,05 awalnya. Kemudian setelah dibagi 2 menjadi 0,025. Maka kita cari titik temunya yaitu 1,960. Inilah yang dimaksud dengan tadi waktu tahapan kedua di bagian prosedur. Nilai tabel itu diperoleh dengan membaca tabel-tabel statistik, seperti misalnya tabel T, tabel Z, dan lain-lain disesuaikan dengan distribusi yang digunakan. Teman-teman bisa mengaksesnya melalui buku dan e-book. Nah, sebelum kita lanjut, kita bahas apakah dalam pengujian satu arah alfanya juga dibagi 2. Pada satu arah, kita hanya mengecek apakah rata-rata lebih besar atau lebih kecil. Tidak keduanya, seperti di uji dua arah. Karena hanya satu sisi aja yang diuji, antara kanan ataupun kiri, maka alfanya tidak dibagi 2. Jadi kalau misalnya alfanya 0,05 dan kita uji satu arah, langsung aja dipakai untuk satu sisi. Oke, kita kembali lagi kepada soal kita. Kemudian muncul pertanyaan mengapa kita menggunakan tabel Z untuk contoh kita yang pengujian dua arah ini. Kita pakai tabel Z karena jumlah sampelnya besar.
N lebih dari atau sama dengan 30. Dan dalam soal contoh ini, N-nya adalah 100. Dan standar deviasinya diketahui. Dalam soal ini, standar deviasinya adalah 7. Nah, kita lihat kembali statistik uji berdasarkan jenis distribusinya. Nah, distribusi Z digunakan untuk sampel besar dan standar deviasi diketahui. Nah, kalau standar deviasinya tidak diketahui, kemudian sampelnya kecil, maka kita menggunakan tabel T, bukan tabel Z. Jadi kita harus membaca lagi tabel-tabel statistik uji dan lihat berdasarkan jenis parameternya, berdasarkan jumlah sampel, dan berdasarkan jenis distribusinya. Nah, karena kita menggunakan distribusi Z, maka sekarang menentukan statistik ujinya, kita masukkan rumus Z, yaitu Z sama dengan X bar dikurang mu dibagi standar deviasi per akar N. Kemudian kita masukkan X bar-nya. X bar adalah rata-rata dari sampel. Jadi kalau mu adalah rata-rata populasi, kalau X bar adalah rata-rata sampel. Tadi di soal rata-rata sampelnya adalah 16 jam per minggu. Nah, itu tadi kita ambil dari sampel acak 100 orang mahasiswa. Nah, itulah yang menjadi X bar atau rata-rata sampel. Kita masukkan X bar-nya adalah 16 dikurang mu, yaitu rata-rata populasi 20. Dibagi standar deviasinya 7 per akar N, yaitu sampel kita tadi, ya, akar 100. Dan hasilnya didapatkan minus 5,714, sehingga diperoleh nilai statistik uji Z atau biasa disebut Z hitung sama dengan minus 5,714. Selanjutnya, tahapan keempat menentukan kriteria pengujian dan membuat kesimpulan. Ingat, untuk pengujian dua arah, H0 ditolak apabila nilai statistik uji lebih kecil dari minus nilai tabel atau nilai statistik uji lebih dari nilai tabel. Atau secara statistik bisa dituliskan seperti berikut. Nah, kita tuliskan kembali nilai statistik uji kita tadi adalah minus 5,714 dan nilai tabel minus 1,96. Kemudian kita tentukan apakah nilai statistik uji ini lebih besar atau lebih kecil dari nilai tabel. Dan ya, nilai statistik uji yang minus 5,714 kurang dari nilai tabel minus 1,96. Dan ini masuk ke dalam kriteria pengujiannya, sehingga nilai statistik uji kurang dari nilai tabel. Maka H0 ditolak. Kita tampilkan kembali hipotesisnya. H0 yang ini, H0 mu sama dengan 20 kita tolak, dan yang kita terima adalah H1 mu tidak sama dengan 20. Maka kita dapat menarik kesimpulan dengan tingkat signifikansi 5% atau tingkat kepercayaan 95%, maka rata-rata waktu belajar mahasiswa akuntansi Unamin Sorong tidak sama dengan 20 jam per minggu. Baik, teman-teman, demikianlah pembahasan materi dari kami kelompok 5 tentang uji hipotesis. Melalui materi ini, kita bisa memahami bahwa uji hipotesis merupakan langkah penting dalam penelitian untuk menguji kebenaran suatu dugaan berdasarkan data yang ada. Harapannya, setelah menonton video ini, teman-teman dapat lebih memahami konsep dasar, langkah-langkah pengujian, serta cara menentukan statistik uji yang tepat dalam penelitian.
Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan juga kepada Ibu Nur Aini Wali, SMMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Bisnis. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih terdapat kesalahan atau kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.